videonya. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya, tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Saya ketahui ini majelis. Oh iya, hologramnya. Ini hologramnya. Oh iya. Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli. Perhatikan lagi. Dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Menarik ini adalah kesaksian Rujito ya, salah satu saksi yang diajukan oleh M. Taufik SH di sidang CLS Pengadilan Negeri Surakarta ya. Tadi dia hanya bersaksi bahwa ijazah milik almarhum kakaknya dari Fakultas Kehutanan yang wisuda pada bulan Mei 1985, dia hanya bernarasi tentang hologram. Tapi dia sama sekali tidak menyinggung apa itu watermark dan juga emboss. Padahal dua hal itu yang selama berbulan-bulan ini menghiasi ruang publik kita tentang keaslian atau tidak aslinya ijazah di Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Tiba-tiba Rujito tidak mengucapkan dua hal itu. Dia menggantinya dengan hologram. Ini kan aneh. Pada saat dia pertama kali menunjuk bahwa ini ada hologram, kalau di Sorot Pakai Center ada hologram, dia sambil memegang pulpen ke arah ijazah dia. Titik yang ditunjuk dia dengan pulpen itu adalah titik di mana keberadaan emboss. Nah ini kemungkinan besar yang disebut Rujito sebagai hologram itu adalah emboss. Tapi kenapa emboss dikatakan hologram? Kemudian saat dia menuju ke meja hakim, dia masih menunjuk ke arah titik yang sama, yaitu titik keberadaan emboss. Emboss itu seperti kita ketahui keberadaannya adalah di letak tanda tangan dari rektor pada ijazah tersebut. Ini aneh sekali. Jadi apa yang disebut Rujito sebagai hologram? Saya menduga kuat itu adalah emboss. Tapi kenapa dinarasikan hologram? Setelah dia menarasikan hologram, dia sama sekali tidak pernah menyebut ciri dari ijazah yaitu watermark dan emboss. Dia hanya hologram. Ketika dia sudah dari meja hakim, kemudian dia duduk kembali. Dia mengatakan bahwa salah satu indikasi ijazah ini asli dari informasi. Dia mengatakan seperti itu. Artinya dia mendapatkan masukan dari seseorang atau beberapa orang atau pihak lain bahwa salah satu indikasi ijazah itu asli adalah adanya hologram. Berarti tidak murni dari Rujito sendiri untuk mengatakan itu hologram. Setelah itu selesai, dia sama sekali tidak menyinggung watermark, tidak menyinggung emboss, hanya hologram. Ini kan aneh. Yang ditunjuk dengan pulpen tadi adalah titik di mana keberadaan emboss, tapi dia mengatakan hologram. Apakah ini artinya emboss dirancukan dengan hologram? Ini masih tanda tanya. Apakah ini sebuah tipuan bahasa, trik-trik bahasa, bahwa emboss dikatakan sebagai hologram? Ini perlu didalami. Saya yakin ijazah yang dikeluarkan UGM tahun 1985 tidak ada hologram. Hologram itu teknologi terkini untuk mencegah pemalsuan. Di produk-produk ijazah UGM baru ada di pertengahan 2000-an sampai sekarang. Demikian pula di produk-produk lain, seperti di kaset, di CD, dan berbagai macam produk lainnya. Agar tidak mudah dipalsukan, hologram baru muncul tahun 2000-an
sampai sekarang. Ini aneh. Keanehan ini kemudian disusul pada waktu selesai sidang, di mana pihak penasihat hukum dari pihak penggugat, yaitu M. Taufik dan Andika serta kawan-kawan, saat konferensi pers di luar ruang sidang, mereka tidak menarasikan hologram. Ini kan aneh. Mereka kembali ke setelan awal selama berbulan-bulan, yaitu tentang watermark dan emboss. Hologram sudah tidak dibicarakan lagi, padahal itu hal yang penting. Mestinya itu sesuatu yang sangat krusial dan vital yang membedakan dengan ijazah milik Jokowi. Tapi anehnya waktu konferensi pers di luar ruangan sidang pengadilan, mereka sama sekali tidak membicarakan hologram di depan begitu banyak wartawan. Mereka kembali ke setelan awal, itu membicarakan watermark dan emboss. Akan saya tunjukkan videonya. Pada masyarakat Indonesia, ini jelasnya seperti ini. Jadi ini seusai sidang. ini boleh Mereka konferensi difoto. pers. Silakan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silakan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri, ke barat. Nah, Ini di Terawang, satu dicopot, di Terawang ini ini dilihat. Nah, dipegang boleh. biar Pak Rujito yang menjelaskan. Pak Rujito, silakan. Gimana ceritanya? Ada. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan nggak di kamera? Watermark. Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Ada emboss. Emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya Materai. apa? Wartawan. Mohon maaf, teman-teman media warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Orange. Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai sana 100 juga, tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, Watermark, kemudian tanda emboss. tangan. Di sini Materai. ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, Ini tembus di belakangnya, tembus di belakang. seperti ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi Kotak. tidak susah itu. Ini embossnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito silakan sampaikan pernyataan cukup ya. Itu konferensi pers yang dilakukan oleh para penasihat hukum termasuk Rujito di luar ruang sidang hanya beberapa menit setelah sidang berakhir. Padahal di ruang sidang tadi Rujito jelas-jelas mengatakan hologram. Dia sama sekali tidak ada narasi tentang watermark maupun emboss. Tapi ketika mereka sudah selesai sidang di depan begitu banyak wartawan, mereka justru menghilangkan narasi hologram. Mereka kembali memunculkan selama ini yang sudah beredar di masyarakat, yaitu soal watermark dan emboss, juga materai. Kemana hologramnya? Kok nggak disebut lagi? Ternyata hologram, dugaan kuat saya, bahwa itu hanya tipuan bahasa dari mereka. Bahwa hologram sesungguhnya adalah emboss itu sendiri. Waktu di ruang sidang, mereka mengatakan bahwa hologram itu sesungguhnya adalah emboss. Ketika mereka sudah keluar, mereka tidak berani lagi mengatakan hologram. Karena di hadapan begitu banyak wartawan. Tentunya wartawan
bisa membedakan apa itu emboss dan apa itu hologram. Emboss itu adalah teknik cetak yang memunculkan efek timbul, baik di permukaan kertas, permukaan plastik, permukaan logam, permukaan kulit. Sedangkan emboss itu adalah stiker optik yang memunculkan efek warna-warni ketika dilihat dari berbagai macam sudut. Jadi sangat berbeda sekali antara emboss dengan hologram. Di ruang persidangan mereka mengatakan hologram, padahal yang ditunjuk itu adalah lokasi titik di mana keberadaan emboss. Sedangkan di luar persidangan mereka kembali mengatakan watermark dan emboss, sama sekali tidak ada lagi narasi tentang hologram. Ini sangat mencurigakan. Apakah ini hanya trik bahasa, tipuan bahasa? Nanti kita akan tahu dengan berjalannya waktu. Dari sidang CLS ini yang memunculkan tentang narasi hologram, kemudian diamplifikasi oleh RRT. Padahal selama berbulan-bulan ini mereka sama sekali tidak pernah menyinggung adanya hologram. Mereka selalu menampilkan watermark dan juga emboss. Setelah dari adanya sidang CLS yang memunculkan narasi hologram, trio RRT terutama Tifa dan Rismond kemudian memunculkan sebuah wacana baru, narasi baru, yaitu hologram. Akan saya tunjukkan videonya. Hologram itu, dan kami lihat kok nggak ada ya, itu satu itu. Itu pernyataan Rismond di sebuah acara televisi. Yang jelas acara televisi itu setelah terjadinya sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Tifa pun demikian, kemudian memunculkan narasi hologram juga seusai acara CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya, hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan emboss-embossan ya, emboss palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti emboss itu. Emboss itu adalah adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Emboss kok mereka cap tidak ceklok. tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Yang timbul hologramnya. Sok pintar ya Tifa itu. Dia aja mendefinisikan emboss itu cap ceklok. Padahal emboss itu suatu teknik untuk memberikan efek timbul pada media kertas, media plastik, media kulit, media logam, seperti itu. Dia hanya mampu mendefinisikan sebagai cap ceklok. Ini kan sok pintar tapi wagu kalau menurut orang Jawa. Tadi Rismond dan Tifa kemudian memunculkan narasi hologram setelah adanya sidang di Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan adanya hologram itu. Tapi mereka sama sekali tidak berani menampilkan adanya ijazah tersebut. Mereka hanya bernarasi hologram itu. Jadi pada video saya kali ini saya bisa memberikan sebuah rangkuman bahwa narasi hologram itu baru muncul belakangan, yaitu tepatnya pada sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebelum-sebelumnya, selama berbulan-bulan, itu tidak pernah ada narasi hologram. Yang ada adalah watermark, emboss, dan juga lintasan merah. Kemudian ditambah yang terakhir adalah materai. Tidak pernah ada hologram sama sekali. Hologram baru muncul belakangan, yaitu ketika mereka menyadari digelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, ternyata ijazah Jokowi ada watermark, ada embossnya. Itu berdasarkan kesaksian dari pihak mereka sendiri, yaitu Eli Daneti dan Refli Harun. Kemudian mereka panik. Mereka harus memunculkan satu ciri yang membedakan ijazah yang diklaim mereka sebagai asli dengan ijazah milik Jokowi, yaitu hologram. Padahal hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan dan sampai sekarang sebagai pengaman di ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Ini kan aneh. Kemudian dari timeline tadi sudah ketahuan. Di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, hologram itu dimunculkan dari narasi
Rujito sebagai saksi fakta mereka. Saat Rujito mengatakan bahwa ijazah milik almarhum kakaknya ada hologram, dia menunjukkan dengan pulpen adalah di titik di mana itu posisi dari embos. Rujito tidak memunculkan narasi tentang watermark maupun embos, dia hanya hologram. Tapi kemudian setelah sidang selesai, di luar ruang persidangan di hadapan para wartawan, mereka kembali ke setelan awal. Tidak lagi berani menyebut hologram. Mereka memunculkan narasi watermark, embos, materai, dan juga lintasan merah. Jadi sama sekali tidak berani lagi mengatakan hologram. Karena apa? Di hadapan wartawan, para wartawan tentunya lebih awas daripada para hakim di dalam ruang sidang pengadilan yang sangat temaram lampunya. Para wartawan pasti tahu kalau membedakan antara embos dengan hologram. Makanya pihak mereka tidak berani lagi mengatakan hologram. Karena di luar ruang sidang pengadilan tentunya sangat terang dengan sinar matahari, dan para wartawan yang notabene adalah para anak-anak muda tentunya matanya lebih awas. Mereka tidak bisa dibohongi antara embos dengan hologram. Makanya di depan konferensi pers mereka tidak berani lagi mengatakan hologram. Kemudian setelah peristiwa itu di berbagai kesempatan, Rismond maupun Tifa kembali memunculkan narasi hologram. Ini sebagai bentuk amplifikasi dari narasi hologram yang sudah dimunculkan oleh Rujito di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Anehnya, Rismond dan Tifa yang konon mereka juga sudah memegang spesimen ijazah Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985, sama sekali tidak berani menunjukkan ijazah tersebut, apalagi menunjukkan hologramnya, sama sekali tidak berani. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa hologram yang dinarasikan oleh mereka itu sesungguhnya kemungkinan adalah hanya tipuan dan trik bahasa saja. Itu sesungguhnya adalah embos, tapi dinarasikan sebagai hologram. Yang kedua, kalau seandainya benar-benar ijazah yang dipegang oleh Rujito, yaitu ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada Mei 1985, sampai benar-benar ada hologramnya, ada kemungkinan, saya menduga bahwa itu tambahan. Karena tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan UGM pada Mei 1985 ada pengaman hologramnya. Pengaman hologram itu baru muncul di tahun 2000 pertengahan hingga saat ini. Itu pun di berbagai macam produk lainnya seperti di CD, kaset, dan lain sebagainya. Itu juga pada tahun 2000-an sampai ke sini. Tahun 85 belum ada pengaman hologram ini. Jadi dari sini bisa dibaca bahwa para penuduh ijazah palsu sesungguhnya tidak mencari kebenaran, tapi selalu mencari pembenaran-pembenaran. Bahkan dilakukan dengan cara membohongi publik dengan memunculkan narasi hologram itu sendiri. Tentunya sasaran mereka adalah untuk beropini yang menyesatkan ke publik demi meraih simpati publik. Kemudian di seluruh platform media sosial saya menjumpai bahwa para netizen kemudian mengatakan bahwa hologram adalah kunci terakhir yang membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Itulah target mereka sesungguhnya. Jadi ini yang saya lakukan ini ilmiah. Saya membuktikan dengan berbagai macam data-data mereka sendiri. Mungkin sampai di sini video saya kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.